Shalom, puji Tuhan, saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan selalu baik. Tuhan selalu memberikan harapan-harapan yang indah di dalam hati kita, sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita terus percaya pada janji-janji Tuhan, dan kita imani apa yang telah Tuhan janjikan, ya dan amin, pasti akan digenapi, dan kitalah sendiri yang akan mengalami penggenapan janji Tuhan, karena kita belajar untuk selalu setia dan berharap hanya satu-satunya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini Anda kembali mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan kita adalah iman yang tulus. Dari 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Kita setiap hari membahas setiap pasal dalam sebuah kitab secara berurutan, dan kemarin kita telah menyelesaikan 1 Timotius, dan sekarang kita sudah masuk dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya menyatukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah, kuatkan dan teguhkan hati kami, membuat kami makin setia, berharap hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan membaca di 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kualitas dari iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas dari seseorang maka akan mempengaruhi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kita melihat bagaimana iman yang tulus ikhlas, mulai dari neneknya Timotius yang bernama Lois, dan diturunkan kepada mamanya Timotius yang bernama Eunike, dan kemudian dilanjutkan oleh Timotius. Suatu iman yang powerful, dan saya sangat percaya Tuhan juga mengharapkan hal yang sama. Kita sebagai anak-anak Tuhan, milikilah iman yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Maka iman yang tulus ikhlas so pasti berkualitas dan membawa dampak bagi orang-orang yang dekat dengan kita, bagi anggota keluarga kita, dan ini menjadi contoh teladan bagi mereka. Dan iman ini akan terus bertumbuh di dalam keluarga besar, di dalam keturunan kita, dalam lingkungan kita. Nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Bicara tentang iman yang tulus, berarti ada juga iman yang bulus atau iman yang berpura-pura. Oleh sebab itu, kita akan belajar seperti apakah orang yang memiliki iman yang tulus itu, supaya iman kita terbukti iman yang tulus, bukan iman yang bulus atau iman yang pura-pura. Karena iman yang pura-pura itu pasti hanya bersifat sementara. Iman yang bulus itu tidak akan bertahan lama, karena semuanya diuji, kata firman Tuhan. Diuji oleh waktu, diuji oleh apa yang nantinya akan berjalan. Ketika seseorang punya iman yang tulus, maka itu akan bertahan sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Seperti apakah orang yang memiliki iman yang tulus itu? Mereka yang mau mengobarkan karunia Allah. Seseorang yang memiliki iman yang tulus ikhlas, maka dia akan digerakkan oleh Tuhan dan punya kemauan untuk mengobarkan karunia Allah di dalam dirinya. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6 berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dengan iman yang tulus ikhlas, maka kita akan punya keberanian untuk mengorbankan karunia Allah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Memang ada rasa sungkan, boleh jadi. Pertama-tama ada rasa segan, bisa jadi. Mungkin ada rasa takut sedikit, oke. Tetapi karena punya iman yang tulus ikhlas, maka kita didorong untuk mengobarkan karunia Allah. Maka kita akan begitu semangat di dalam Tuhan Yesus. Maka kita akan tahu setiap roh ketakutan akan pergi dalam kehidupan kita, digantikan dengan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang telah mengalami keselamatan dari Tuhan, ada karunia-karunia roh yang Tuhan berikan, ada karunia-karunia Allah yang Tuhan berikan. Kobarkan itu, kembangkan itu untuk pelayanan. Jangan takut karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami roh yang membangkitkan kekuatan kepada Anda untuk melayani Tuhan. Kasih yang besar untuk engkau berjalan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan engkau punya ketertiban roh untuk setia mengikuti petunjuk Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku, seperti apakah orang yang memiliki iman yang tulus itu? Mereka yang tidak malu sebagai murid Kristus. Ini juga penting, karena 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Lihatlah saudaraku, mereka yang punya iman yang tulus ikhlas, bukan iman yang ikut-ikutan, sehingga mereka tidak malu sebagai murid Kristus. Mereka mempunyai keberanian menjadi saksi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang siap, rela menderita karena imannya kepada Tuhan. Mereka betul-betul sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan saya percaya itulah kita yang adalah orang-orang yang memiliki iman yang tulus di hadapan Tuhan. Kita mau menderita karena Kristus. Kita tidak malu untuk mengatakan kita adalah murid Kristus. Banyak orang, ya setelah bicara iman, nggak jelas ngomongnya apa. Kenapa? Karena malu ditahu oleh orang lain kalau dia adalah murid Kristus. Saudaraku, ketulusan imanmu akan membentuk engkau, memberikan engkau keberanian, memberikan engkau kekuatan. Berdoalah dan Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk berjalan dan tidak malu sebagai murid Kristus. Haleluya. Dan yang berikutnya saudara, seperti apakah orang yang memiliki iman yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan? Yaitu mereka yang setia memelihara Injil dan karunia Allah. Lihatlah 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ternyata ada orang yang punya iman yang pura-pura, iman yang ikut-ikutan. Tercatat di sini ada 2 orang paling tidak. Namanya adalah Figelus dan Hermogenes. Mereka tidak setia untuk memelihara Injil Tuhan dan karunia-karunia Allah di dalam diri mereka. Mereka tidak mau bersandar kepada Roh Kudus. Tetapi kita telah belajar firman Tuhan. Ayo, milikilah iman yang tulus ikhlas. Peliharalah harta yang indah yang telah Tuhan percayakan di dalam diri kita, yaitu Injil Tuhan, yaitu karunia-karunia Allah dalam diri kita. Peliharalah itu dengan kekuatan Tuhan, membuktikan sungguh kita adalah orang-orang yang punya iman yang tulus ikhlas. Ayo, jangan suam-suam kuku, jangan bermalas-malasan. Jangan juga kita kecewa karena orang lain sehingga kita mundur menarik diri di dalam pertandingan iman kita, tapi kita akan terus melangkah karena kita punya iman yang tulus di mata Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, agar kami terus memiliki iman yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan kekuatan Tuhan, kami pasti mampu melangkah dengan iman yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Bapa, berkatilah umat-Mu ketika mereka beristirahat, bangun pagi-pagi dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, pengharapan yang baru dari Tuhan, berkat yang baru jadi milik bagian setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetaplah kita menjadi orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.